You're listening. Lady Radio from Zero to Hero. Dunia gaib yang penuh teka-teki, Kisah mistis yang menguji nyali. semua akan terungkap di Jumat Kliwon kali ini. Ready Radio from Zero to Hero. Halo Sobat Ready, selamat malam dan selamat datang di Jumat Kliwon, di mana kita akan membahas kisah mistis. Dan kisah misteri yang pasti membuat Anda penasaran. Kenalin gue Jea, Dan gue Satya. dan kita bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Tapi sebelum itu, gue mau nanya dulu ke Satya, gimana sih kabar lu selama beberapa minggu terakhir? Jadi Je, kalau nanyakin kabar gue baik-baik aja. Karena kebetulan belakangan ini kelas gue lagi banyakan online sih Je. Kalau lu gimana Je? Kalau gue juga kelas gue banyak yang dibikin online karena kita sekarang lagi bulan Ramadan ya, kita lagi puasa. Jadi emang beberapa kelas gue itu sekarang dibikin online sama dosennya gitu. Jadi karena kita udah mulai mendekati Lebaran, jadi kayaknya bentar lagi gue juga bakal pulang kampung. Lu bakal pulang kampung nih? Yes, betul banget. Boleh tau gak sih kampung halaman lu di mana Je? Kalau gue dari Kalimantan Selatan. Wow, Kalimantan ya. Kalau misal di Kalimantan tuh ada cerita gak sih urban legend yang mistis gitu mungkin? Nah ini dia nih Satya, lu tahu gak sih kalau misalnya di Indonesia itu banyak banget urban legend yang melegenda, yang bahkan sampai sekarang itu sebenarnya belum diketahuin kebenarannya gimana. Benar banget Jay, karena Indonesia itu kan kepulauan ya, yang pastinya banyak menyimpan kisah-kisah mistis dan misteri di dalamnya. Betul banget, dan bahkan di Kalimantan sendiri nih, di Kalimantan Selatan tempat gua, Kalimantan Selatan ini banyak banget nyimpan cerita-cerita urban legend yang sampai sekarang itu ya masih jadi misteri. Nah jangan salah, bukan hanya di Kalimantan, di daerah gue sendiri yaitu Bali juga menyimpan banyak banget cerita-cerita misteri yang ada di dalamnya. Karena Bali itu sendiri dikenal sebagai pulau yang sakral. Oh ya, wah. Iya. Kayaknya bakal seru banget sih kalau misalnya di episode Jumat Kliwon perdana ini kita ngebahas tentang urban legend dari daerah kita masing-masing. Benar banget Je, buat sobat ready semuanya, jika penasaran, tetap terus di Jumat Kliwon. Hide, stay inside, Because they decide who won't survive. Hide, stay inside, Because they decide who won't survive. Nah, dari segmen 1 tadi gue udah ngebahas kalau misalnya gue mau ngebahas tentang salah satu urban legend di Kalimantan Selatan. Jadi nih Sat, asal lu tahu, di Kalimantan Selatan itu ada salah satu urban legend yang melegenda banget bukan hanya di warga Kalimantan Selatan tapi juga di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah namanya Kota Goib Saranjana. Bentar Je, Kota Goib Saranjana. Gue sedikit familiar dengan kata-kata itu. Kalau gue gak salah nih ya, itu pernah diangkat menjadi film misteri di tahun 2023. Bener Benar gak? banget Satya. Jadi Kota Goib Saranjana ini emang bener pernah diangkat jadi film misteri di tahun 2023 dengan judul Kota Saranjana. Jadi apa sih Kota Saranjana itu? Jadi Kota Saranjana ini merupakan kota yang dipercaya berada di Desa Oka-Oka, Kalimantan Selatan, dan dipercayai menjadi salah satu kota goib yang punya peradaban yang lebih maju gitulah dibanding kota-kota di dunia nyata kayak kita gini Satya. Oh ya? Kota majunya gimana? Jadi ada beberapa cerita yang nyebutin kalau misalnya Kota Goib Saranjana ini mereka tuh peradabannya maju banget, lebih maju dari kita, as in kayak mereka tuh udah punya teknologi-teknologi mutakhir yang jauh lah lebih Lebih maju gitu betul, ya? lebih maju daripada kita gitu setahu gua ya. Tapi di beberapa cerita tentang Saranjana ini. Kalau dibilang lebih maju dari kota yang kayak kita, ada gak sih kasus-kasus yang ada di kota Saranjana kayak yang dari dunia nyata terus tiba-tiba ke dunia gaib gitu? Nah ada banget. Jadi
Sebelumnya aku mau kasih sedikit backstory dulu tentang si kota Saranjana ini. Jadi sebenarnya kota Saranjana ini berawal dari terdapat di sebuah peta yang dibikin di zaman Hindia Belanda, di mana ada seorang sejarawan gitu yang bikin peta, dan di peta tersebut itu terdapat kota yang namanya Saranjana. Nah, tapi kota ini tuh dipercaya sebagai kota gaib karena kota ini sebenarnya nggak ada di peta asli kita nih, Sat. Waduh, terus gimana dong? Jadi nama kota Saranjana ini cuman ada ditemukan di peta zaman dulu banget. Peta zaman dulu berarti yang sejarawan itu? Betul, dari berapa ratus tahun yang lalu ada Saranjana, tapi sekarang kita udah nggak bakal nemuin Saranjana di peta manapun karena emang sekarang udah nggak ada. Maka dari itu kota ini tuh dianggap cuman bisa dilihat oleh beberapa orang atau kota goib gitulah, dan kota ini juga diisi dengan jin dan makhluk tak kasat mata yang nggak bisa dilihat sama orang-orang biasa kayak kita, Sa. Berarti kalau misalnya itu kan tadi isinya jin ya. Berarti jin-jin di sana tuh sebenarnya menyerupai manusia kan? Betul. Katanya sih orang-orang di kota Saranjana ini, warga Saranjana ini katanya memang menyerupai manusia. Cuman perbedaannya adalah konon katanya mereka orang-orang di Saranjana ini mereka tuh nggak punya garis di atas bibir. Jadi itu perbedaan dari rata. manusia biasanya ya? Itu perbedaan dari manusia biasa. Cuman secara organ semua sebenarnya sama. Tapi yang agak ngebedain lagi adalah warga kota Saranjana ini terkenal sangat rapi dan sangat rupawan. Jadi mereka cantik-cantik, mereka ganteng-ganteng lebih daripada kita-kita di dunia nyata gitu. Lebih maju kan karena kotanya juga gitu. Nah, lu tadi ngomong tentang kayak kasus dari dunia nyata ke dunia Saranjana ini ya. Jadi memang ada ceritanya, dan ini yang bikin orang-orang tuh kayak percaya kalau misalnya kota Saranjana itu kota goib. Jadi ceritanya gini, di beberapa tahun yang lalu ada kasus di mana ada sebuah pesanan alat-alat berat kayak ekskavator dan lain sebagainya yang dipesan dan dibayar lunas, ada bukti-bukti fisik pembayarannya dengan tujuan kota Saranjana ini. Terus kan kota Saranjana ini nggak ada ya Nggak di kelihatan kehidupannya. kan? Nah, pas kurirnya nyampe ke daerah tersebut, kurirnya tuh bingung. Kok isinya cuman lahan dan hutan-hutan doang sih? Bingung dong, sedangkan alat-alat yang dipesan itu lumayan banyak. Dipesan dengan lunas lagi, udah kebayar. Maksudnya kalau misalnya ada yang iseng, nggak mungkin dong sampai bayar berapa ratus juta buat ngeprank doang. Dan itu alat berat yang harganya pastinya lebih mahal lagi sih. Mahal banget itu, dan udah kebayar semua. Tapi pas nyampe sana ternyata si kurirnya nanya kota Saranjana di mana ya gitu. Warga sekitar tuh pada kaget karena gak ada yang namanya kota Saranjana di daerah tersebut. Gitu. Serem kan? Tapi iya, selain alat-alat berat itu, ada juga kasus lain di mana ada beberapa mobil-mobil mewah kayak supercar gitu yang dipesan ke kota tersebut juga. Cuman ujung-ujungnya gak terkirimkan karena kota tersebut hilang dari peta atau hilang dari peradaban. Gitu. Serem juga ya ternyata Serem kota Saranjana banget. ini. Dan kalau misalnya lu mikir kayak emang gak ada gitu yang pernah ngeliat kota ini, atau kayak apa cuma dari cerita-cerita dongeng doang gitu. Sebenarnya ada beberapa, selain dari kejadian pengiriman barang itu, ada juga di beberapa tahun yang lalu kejadian di mana seorang cewek dia tuh foto di daerah yang konon katanya itu masuk ke daerah kota Saranjana. Di saat dia foto, latar belakangnya itu terlihat bahwa ada gedung-gedung pencakar langit, gedung-gedung tinggi, dan itu posisinya banyak banget, yang dimana aslinya di foto tersebut itu belakangnya cuma hutan. Dari situlah banyak yang berteori dan berspekulasi kayaknya kota Saranjana ini beneran ada, tapi cuma bisa dilihat sama beberapa orang doang. Dan itu beberapa orang itu cuma beberapa orang spesial dan juga juru kuncinya yang menjadi jembatan antara dunia nyata dan juga dunia Saranjana.
itulah salah satu urban legend dari Kalimantan Selatan, dan itu diangkat dan bener pernah diteliti sampai dijadiin buku sama beberapa orang. Dan kisah ini tuh akhirnya melegenda nggak cuma di Kalimantan Selatan, tapi akhirnya satu Indonesia pun tahu dengan urban legend Kota Saranjana ini. Bukan cuman serem ya, tapi itu bener-bener menarik banget Sobat Ready. Karena menurut aku jarang banget denger kisah misteri yang dimana sebuah kota ternyata lebih maju dari kota biasanya gitu Sobat Ready. Tapi nih Je, aku juga ada urban legend yang berangkat dari daerah aku. Oh ya, sorry banget. Daerah kamu tadi apa ya? Kalau misalnya aku kan dari Kalimantan Selatan, urban legendnya itu Kota Saranjana. Kalau kamu dari mana nih? Nah kalau urban legend aku dari Bali. Jadi aku bakal cerita sebuah kisah misteri yang cukup mirip juga. Dia kalau tadi Jaya ke Kota Maju, kalau punya gue ke Negara Maju. Baik. Kalau kayak gitu mau diceritain sekarang atau kita tunggu nih di segmen selanjutnya? Kita ceritain di segmen selanjutnya aja kali ya Je. Kalau kayak gitu Sobat Ready jangan kemana-mana, stay tune terus di segmen selanjutnya. Hide, stay inside, Because they decide who won't survive. Hide, stay inside, Because they decide who won't survive. Nah Sobat Ready semuanya, kalau tadi Jea udah ceritain urban legend yang berangkat dari daerah Kalimantan tentang Kota Saranjana. Sekarang giliran gue yang bakal ceritain tentang urban legend yang berangkat dari Pulau Dewata, Bali nih Je. Nah jadi Je, di Pulau Bali itu ada salah satu urban legend yang menjadi cerita turun-temurun nih. Apa tuh? Nah jadi dulu itu ada bule yang lagi nikah di Bali menggunakan adat istiadat Bali gitu. Nah tapi sebelum itu gue mau nanya, sebuah cenderamata menurut lo bisa punya aura mistis gak? Cenderamata, Iya. benda mati, Iya. hadiah pernikahan kata lo tadi. Sebenarnya kalau misalnya cenderamata, kayaknya ini baru pertama kali sih gue denger punya aura mistis. Soalnya kalau misalnya benda mati lain mungkin beberapa memang ada cerita mistisnya, cuman untuk cenderamata sendiri kayaknya ini pertama kali banget gue denger. Kenapa nih dengan cenderamata ini? Nah jadi gini Je, waktu si bule itu lagi ngelaksanain pernikahan di Bali, pemuka agama yang biasa di Bali yang disebut Pak Mangku itu menghadiahkan topeng celuluk ke si bulenya ini sebagai hadiah pernikahan. Kebayangkan? Kebayang. Nah terus si hadiahnya ini tuh berupa topeng celuluk, yang dimana gue kasih tahu ya, topeng celuluk itu adalah salah satu pemain di Calonarang, karakter di Calonarang gitu, kisah Calonarang, yang dimana celuluk ini tuh biasanya digambarkan bentuknya itu sebagai dia tuh bentuknya menyeramkan ya, giginya tuh terus dia bertaring, terus kepalanya tuh setengah botak gitu. Jadi dia ada rambutnya tapi di depannya tuh botak gitu kepalanya. Tuh orang Bali tuh lebih sering sebutnya dengan leak gundul gitu. Leak gundul. Iya. Dari nama dan deskripsinya aja jujur udah seram sih untuk dijadikan sebagai cenderamata pernikahan gitu. Terus kenapa nih si leak gundul ini bisa jadi urban legend di daerah lo? Iya, jadi topeng ini ya, leak gundul yang satu ini beda dari leak gundul pada umumnya di Bali. Jadi topeng celuluk ya, kita sebutnya topeng celuluk yang dijadiin hadiah cenderamata buat pernikahan si bule ini tuh pernah berangkat ke luar negeri Je. Dia pernah ngerasain yang namanya pergi ke Kanada di benua Amerika gitu. Karena si bulenya ini tuh berasal dari Kanada. Teman-teman. Nah karena ini merupakan sebuah hadiah pernikahan, diterima dong. Setelah dia nikah di Bali, dia pulang ke negaranya, ke Kanada. Dan topeng itu tuh dipajang di rumahnya. Dan ketika malam hari tiba, di saat si bule ini tuh tidur, dia itu diganggu sama si topeng celuluk ini yang terbang. Terbang? Iya. Si
Cendramata si topeng ini tuh terbang. Jadi waktu bulenya itu tidur, topengnya itu tuh terbang menghampiri di atas tempat tidurnya dia sambil mangap-mangap gitu mulutnya teman-teman. Nah si bule ini tuh menyadari akan kejadian tersebut. Nah akhirnya dia takut kan, dan waktu itu kebetulan dia ada kesempatan lagi buat balik ke Bali. Nah waktu dia balik ke Bali, si topeng ini tuh dibawa gitu. Nah waktu dia balik ke Bali, dia menghubungi salah satu tokoh Puri Ubud yang dikenal dengan nama Cok Ace gitu. Nah jadi si bule ini tuh nelpon Cok Ace, minta buat topengnya ini tuh dikasih ke Cok Ace gitu loh, karena dia udah gak kuat nih, karena topengnya ini tuh punya aura mistis yang selalu ngeganggu dia gitu. Nah pada saat kejadian itu, Cok Ace itu lagi ada di Sanur, lagi rapat waktu itu. Terus karena Cok Ace lagi gak bisa ngambil, akhirnya topeng itu tuh disuruh taruh di kantor Cok Ace aja gitu. Nah akhirnya si bule ini tuh mendatangi kantor Cok Ace. Ditaruhlah topengnya itu di sana, diberikan ke karyawannya Cok Ace. Dan karyawannya Cok Ace tuh nerima aja. Jadi topengnya itu tuh dibungkus di dalam kotak gitu yang tertutup ya gitu. Nah ternyata si karyawan ini cuman mikir biasa aja, ya udahlah kotak biasa paling isi benda apa gitu. Oh jadi si karyawannya tuh nggak tahu kalau misalnya isi dari kotak tersebut itu tuh si leak gundul yang mistis itu ya? Iya bener gitu. Akhirnya si kotaknya itu tuh dibawa pulang sama si pegawainya gitu kan. Nah terus udah di rumahnya si pegawainya Cok Ace ini kurang lebih ada kali 2 harian, yang dimana topengnya itu menghantui orang rumah karyawannya itu. Jadi setelah dibalikin, dia pindah dari ngehantuin si bule itu, terus dia balik ngehantuin si karyawannya itu. Gitu. Dan karyawannya tuh nggak tahu kalau misalnya itu leak itu tuh emang mistis gitu. Iya. Jadi si topengnya ini tuh awalnya tuh emang di dalam kardus ya Sobat Ready. Jadi si karyawannya ini tuh punya 2 anak cewek-cewek. Nah ketika malam hari, topeng ini tuh mengganggu anak cewek-cewek ini, yang dimana dia itu berteriak gitu loh malam-malam si anaknya nih karena ketakutan. Nah besok paginya dia bilang dong sama orang tuanya kalau misalnya dia tuh lihat topeng kayak kepalanya botak katanya, kayak ngegentayangin gitu loh, terbang di atasnya dia sambil mulutnya tuh kebuka tutup gitu. Jujur itu serem banget sih, kayak lu ngebayangin ada topeng dan itu ukurannya lumayan gede ya si leak gundul itu, atau kecil doang? Normalnya topeng culuk sih gitu. Ngebayangin ada topeng leak yang terbang dan ngegantayangin malam-malam, jujur itu serem banget. Terus lanjut gimana tuh? Terus akhirnya pas udah kayak gitu tuh, karena dia juga gak kuat gitu ya, karena digentayangin, akhirnya dia nelfon Cok Ace gitu, kayak bilang kalau dia udah gak kuat karena ini ngeganggu banget si topengnya ini gitu. Nah waktu itu Cok Ace lagi di Sanur tuh, lagi rapat gitu kan. Nah waktu itu akhirnya dia bilang kata Cok Ace ya udah antar aja ke Sanur gitu. Nah topeng itu tuh ditaruh di mobil sama Cok Ace. Nah posisi mobil kan mati ya, karena Cok Ace lanjut rapat lagi kan di luar. Persekian menit atau detik entahlah, pokoknya tiba-tiba setelah itu topeng ditaruh di mobil, itu klakson mobilnya Cok Ace hidup. Kayak ada, lu tau kan kalau misalnya mobil yang tiba-tiba bunyi sendiri kalau ada sentuhan balik itu. Nah persis kayak gitu. Nah Cok Ace tuh udah ngerasa agak aneh sama si topeng culuk ini, dan akhirnya dibawalah pulang sama Cok Ace ke Puri Ubud. Nah ketika topeng itu ditaruh di Puri Ubud, dan benar saja dia lagi-lagi ngegentayangin orang-orang di Puri Ubud itu, keluar dari Puri Ubud itu digentayangin sama dia. Dan akhirnya karena Cok Ace ngerasa ini udah nggak benar si topengnya ini, dia ngasih ke kakaknya gitu. Terus akhirnya beberapa lama setelah kejadian itu, topengnya ini tuh akhirnya diputuskan untuk disakralkan gitu. Nah setelah melewati proses pensakralan, ternyata awalnya sebenarnya nama topeng itu kan ya punya nama ya, si topeng culuk ini. Dia dikenal dengan Ratu Gede Amerika karena dia pernah ke Amerika gitu. Terus akhirnya setelah dia disakralkan tuh, dia sempat dikenal dengan nama Ratu Gede Gombrang.
Yang dimana katanya setahu gue Ratu Gede, kenapa dia disebut Ratu Gede Gombrang, karena rambutnya dia tuh selalu berantakan setiap harinya gitu. Yang dimana topeng celuluk ini tuh setelah dia disakralkan, jadi dia tuh kayak udah nggak pernah ngegentayangin lagi. Bahkan yang awalnya mungkin Sobat Ready ngiranya ini membawa negatif, ternyata berubah menjadi positif gitu. Bahkan beliau itu dikenal sebagai penjaga dari Ubud itu sendiri. Oh, jadi kayak guardiannya Ubud gitu ya. Iya bener. Oke, gitu. jadi sebenarnya setelah awalnya memang mungkin si topeng celuluk ini tuh ngegantayangin pemiliknya, cuman setelah disakralkan di Ubud itu akhirnya dia berubah esensinya dari yang awalnya mungkin negatif ngegantayangin, jadinya sekarang dia menjadi penjaga atau guardiannya dari daerah Ubud itu ya. Bener. Oke. Nah setelah itu, setelah dia dikenal sebagai penjaga dari Ubud itu, beliau juga dikenal banget nih Je, kalau misalnya karena beliau menjaga puri Ubud, kadang tuh di Bali tuh ada orang yang bisa ilmu hitam kayak gitu. Nah beliau ini kayak sempat ditantang gitu loh, karena beliau kan baru waktu itu beliau baru pertama kali dipentaskan, dan ada yang menantang beliau. Nah setelah beliau ditantang gitu, beliau itu sontak mengejar orang yang bisa punya ilmu hitam itu. Bahkan yang lebih parahnya, dulu katanya beliau itu bisa menyebut nama pelaku ilmu hitam itu dan bisa menunggu di depan rumahnya. Serem banget bukan Sobat Ready? Itu jujur serem banget sih. Ini salah satu urban legend yang ada di daerah Bali atau di daerah Ubud ya. Iya. Dan katanya orang-orang Ubud itu udah gak heran lagi kalau misalnya malam-malam gitu ya, di hari-hari tertentu ngeliat Ratu Gede Manik atau Ratu Gombrang ini tuh berada di tengah-tengah sawah, karena yaitu memang salah satu tugas beliau untuk menjaga dari Ubud itu sendiri. Nah, jadi lu udah tahu ya Je, dari sebuah cenderamata menjadi yang cuman sebagai hadiah pernikahan aja bisa memiliki aura mistis, dan sekarang dia udah disakralkan. Betul. Gitu. Nah itu salah satu urban legend yang berangkat dari daerah Bali nih Sobat Ready. Gimana Je? Seru Jujur, bukan? Ini lebih serem sih daripada sorry Sobat Ready, ini karena terbawa rasa takut dari cerita sate ya. Jujur dibanding dengan Kota Saranjana, ini agak lebih bikin merinding sih tentang cerita si siapa Ratu Gede Gombrang atau si topeng celuluk ini. Iya benar banget. Nah buat Sobat Ready semuanya, tadi kita udah mendengerin ya cerita urban legend dari Kalimantan, Kota Saranjana, dan urban legend dari Bali yaitu tentang Ratu Gede Amerika atau topeng celuluk Amerika. Nah ternyata urban legend di Indonesia tuh banyak banget ya Je, dari kisah-kisah mistis dan kisah misteri. Nah buat Sobat Ready semuanya, mungkin di next episode kita bakal mengupas lagi tentang kisah mistis atau kisah misteri yang ada di Indonesia ataupun yang ada di dunia nih Je. Betul banget, buat Sobat Ready yang masih penasaran dengan kisah-kisah mistis dan misteri, boleh banget pantengin terus Instagram, YouTube, dan juga Spotify-nya @Ready Radio, karena kita bakal terus upload episode-episode Jumat Kliwon selanjutnya, dan bakal stay tune terus di Jumat Kliwon. Hide, stay inside, Because they decide who won't survive. Memecahkan misteri yang menanti, Siapkan diri untuk kemungkinan yang akan menghampiri, karena tidak ada jalan untuk kembali. You're listening. Lady Radio from Zero to Hero.